3 negara berbeda, 4 kompetisi berbeda, dan 1 benang merah yang sama. Pemain Indonesia terus bikin impact di Eropa dan Asia. Dari Belanda, Italia sampai Thailand, ada bek kiri yang rajin kirim assist, ada winger muda yang langsung cetak gol cuma 2 menit setelah masuk, ada bek yang menyelamatkan timnya dari kebobolan, dan ada kiper yang kembali buktikan kelasnya di Serie A. Ini bukan sekadar kabar biasa. Ini bukti bahwa darah Garuda masih terbang tinggi di luar negeri. Simak sampai akhir, karena salah satu momen di video ini bikin merinding. Vai, pega assim. Pega na minha balança. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo football lovers, pecinta timnas dan seluruh pendukung pemain Indonesia dimanapun berada. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita ngebahas perjuangan para pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri, tanpa drama, tanpa hoax, hanya fakta dan kebanggaan. Di video kali ini, kita bakal rangkum performa terbaru 4 pemain Indonesia yang tampil di level tinggi. Nathan Cho Aon di Belanda, Emiliano Jonathans di Eredivisie, Sandy Walsh di Thailand, dan Emil Audero di Serie A Italia. Yuk kita mulai perjalanan Garuda hari ini, dan pastikan kalian nonton sampai habis. Bukan mencetak gol, tapi satu nama ini justru jadi alasan Cremonese pulang dengan 1 poin penting. Emil Audero lagi-lagi tampil dingin di bawah mistar Serie A. US Cremonese kembali menunjukkan konsistensi mereka di Serie A musim 2025-2026, bertandang menghadapi Hellas Verona dalam lanjutan giornata terbaru, laga berakhir tanpa gol. Skor 0-0 memang terdengar biasa, tapi jangan salah di balik hasil ini, ada peran besar kiper timnas Indonesia, Emil Audero Mulyadi. Kiper berdarah Indonesia itu tampil penuh selama 90 menit dan kembali mencatatkan clean sheet. Sebuah performa solid yang semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu pemain kunci Cremonese musim ini. Sejak menit awal, pertandingan berjalan ketat. Hellas Verona yang tampil di hadapan pendukung sendiri bermain cukup agresif, mencoba menekan Cremonese lewat serangan cepat dari sisi sayap dan bola-bola silang ke kotak penalti. Namun, lini belakang Cremonese tampil disiplin, dan setiap kali Verona berhasil menembus pertahanan, satu sosok selalu siap, Emil Audero. Beberapa peluang berbahaya Verona berhasil dipatahkan, baik melalui tendangan jarak dekat maupun sepakan dari luar kotak penalti. Audero tampil tenang, membaca arah bola dengan sangat baik, dan melakukan penyelamatan krusial di momen-momen penting. Laga ini menjadi penampilan ke-17 Emil Audero bersama Cremonese di Serie A musim 2025-2026. Lebih dari itu, clean sheet ini adalah yang ke-7 baginya sejauh musim berjalan, catatan yang sangat impresif, terutama bagi tim yang tidak selalu mendominasi penguasaan bola. Audero tidak hanya unggul dalam shot stopping, tapi juga terlihat semakin matang dalam mengatur lini belakang. Komunikasinya dengan para bek terlihat solid, distribusi bola juga rapi, dan ia jarang membuat keputusan terburu-buru. Ini bukan sekadar pertandingan tanpa kebobolan, tapi bukti konsistensi Emil Audero di level tertinggi sepak bola Italia. Tambahan 1 poin dari laga ini membuat Cremonese naik ke peringkat 12 klasmen, sementara Serie A. Posisi yang cukup aman dan menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing secara stabil musim ini. Bagi tim promosi atau tim papan tengah, hasil imbang di laga tandang seperti ini sangat berharga. Terlebih, mereka berhasil mencuri poin tanpa kebobolan, sebuah modal penting untuk menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya. Penampilan konsisten Emil Audero tentu menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Bermain reguler di Serie A, mencatat clean sheet, dan tampil percaya diri jelas meningkatkan nilai plus untuk level internasional. Jika performa ini terus berlanjut, Emil Audero bukan hanya jadi pilihan utama di klub, tapi juga bisa menjadi pilar penting timnas Indonesia di laga-laga besar ke depan. Beralih ke Asia Tenggara, laga hidup mati di 16 besar Piala Liga Thailand. Skor ketat, tekanan tinggi, dan di tengah situasi genting, seorang pemain Indonesia muncul jadi pembeda. Bukan lewat gol, bukan lewat assist, tapi lewat satu momen penyelamatan krusial di garis gawang. Nama itu Sandy Walsh. Buriram United berhasil menyingkirkan PT Prachuap dengan skor 3-2.
dalam laga panas babak 16 besar Piala Liga Thailand. Laga ini bukan cuma soal kemenangan Buriram, tapi juga tentang peran penting pemain Indonesia di level Asia Tenggara. Dan meski tidak bermain sejak menit awal, kontribusi Sandy Walsh justru jadi salah satu momen paling menentukan di pertandingan ini. Sejak peluit awal dibunyikan, pertandingan berjalan terbuka dan intens. Buriram United tampil dominan, mengandalkan penguasaan bola dan pressing tinggi. Namun PT Prachuap bukan lawan mudah. Mereka bermain disiplin dan beberapa kali mengancam lewat serangan balik cepat. Skor saling kejar terjadi, hingga akhirnya Buriram unggul 3-2 dalam laga yang penuh tensi. Dan di saat pertandingan makin panas, pelatih Buriram mengambil keputusan penting. Menit pemilihan. Nama Sandy Walsh dipanggil. Menariknya, meski dikenal sebagai bek kanan, Sandy justru dimainkan sebagai center back. Artinya apa? Pelatih butuh ketenangan, pengalaman, dan disiplin bertahan untuk mengamankan keunggulan tipis Buriram. Sandy langsung masuk ke ritme pertandingan. Tenang, fokus, dan minim kesalahan. Dan inilah momen yang bikin laga ini berbeda. Sebuah serangan berbahaya dari PT Prachuap. Bola lepas, kiper sudah mati langkah. Hampir jadi gol penyama kedudukan. Tapi di detik terakhir, goal line clearance crucial. Bola disapu tepat di garis gawang. Kalau bola itu masuk, skor jadi 3-3. Momentum bisa berbalik. Buriram bisa terancam tersingkir. Tapi tidak, karena Sandy ada di sana. Meski hanya bermain 36 menit, dampak Sandy Walsh sangat terasa. Posisi selalu tepat, tenang dalam tekanan, leadership di lini belakang, dan satu aksi penyelamatan yang menentukan hasil laga. Ini bukti bahwa kontribusi pemain tidak selalu diukur dari menit bermain atau statistik mencolok. Kadang, satu keputusan, satu tackle, satu sapuan bisa menentukan nasib sebuah tim. Penampilan Sandy Walsh ini jadi kabar positif besar untuk sepak bola Indonesia. Bermain di klub besar seperti Buriram, di laga penting, dan dipercaya di posisi vital. Ini sinyal kuat bahwa pemain Indonesia bisa diandalkan di level Asia Tenggara. Dan buat timnas Indonesia, performa seperti ini jelas jadi modal kepercayaan besar. Dengan kemenangan ini, Buriram United resmi melaju ke babak 8 besar Piala Liga Thailand. Langkah mereka makin dekat ke trofi. Dan Sandy Walsh, pelan tapi pasti, mulai menancapkan pengaruhnya. Jadi menurut kalian, apakah Sandy Walsh pantas jadi starter reguler di Buriram? Dan apakah performa seperti ini harusnya bikin dia jadi pilihan utama di timnas? Kita pindah ke Belanda, bayangin baru masuk lapangan, baru 2 menit menyentuh bola, langsung gol di Eredivisie. Inilah momen spesial Miliano Jonathans, winger berdarah Indonesia yang mencuri perhatian saat Excelsior menahan imbang AZ Alkmaar 1-1. Gol ini bukan gol biasa, ini adalah gol perdana Miliano di level tertinggi Liga Belanda. Kabar membanggakan datang dari Belanda. Pada lanjutan Eredivisie, Excelsior berhasil meraih hasil penting saat menjamu AZ Alkmaar. Meski berstatus underdog, Excelsior tampil berani dan pulang dengan 1 poin berkat satu nama yang langsung jadi sorotan, Miliano Jonathans. Sejak awal laga, AZ Alkmaar tampil dominan. Tekanan demi tekanan terus dilancarkan, memaksa lini belakang Excelsior bekerja ekstra keras. Gol pembuka AZ akhirnya datang lebih dulu, membuat Excelsior tertinggal dan situasi semakin sulit. Tempo permainan tinggi, fisik terkuras, dan waktu terus berjalan. Disinilah momen krusial terjadi. Menit 78, pelatih Excelsior mengambil keputusan berani. Miliano Jonathans dimasukkan ke lapangan. Banyak yang mengira ini hanya pergantian biasa. Tapi 2 menit kemudian, semua berubah. Menit 80, Miliano menerima bola di sisi kanan, bergerak sebagai right wing forward, RWF. Tanpa ragu, tanpa panik, satu sentuhan, satu keputusan, finishing tenang. Go! Stadion bergemuruh. Pemain Excelsior berlari menghampiri. AZ Alkmaar terdiam. Hanya 2 menit di lapangan, dan Miliano langsung mencatatkan namanya di papan skor. Masuk menit 78. Total bermain 12 menit. Posisi right wing forward. Gol pan. Status gol perdana di Eredivisie. Efisiensi tingkat dewa.
Inilah definisi super sub sejati. Gol ini bukan sekadar penyama kedudukan. Ini adalah pernyataan bahwa Emiliano Jonathans siap bersaing di level tertinggi, punya mental besar, mampu memberi impact instan. Dan tentu saja, ini jadi kabar manis bagi sepak bola Indonesia. Pangeran Depok telah lahir. Julukan itu kini terasa semakin pantas. Dari bangku cadangan ke pencetak gol Eredivisie, Emiliano Jonathans membuktikan bahwa kesempatan sekecil apapun bisa jadi sejarah. Selamat Pangeran Depok. Perjalanan masih panjang dan kami semua menunggu langkah-langkah besarmu selanjutnya. Kalau menurut kalian, apakah Emiliano Jonathans pantas dapat menit bermain lebih banyak? Dan apakah dia layak jadi masa depan timnas Indonesia? Siapa bilang pemain Indonesia cuma numpang lewat di Eropa? Di Belanda, satu nama kembali mencuri perhatian. Nathan Chow Ayon. Bermain penuh 90 menit, satu asis krusial, dan membawa Willem II terus menekan zona promosi. So bukan sekadar menang, tapi ini adalah pernyataan. Inilah kisah lengkap kemenangan. Willem II atas VVV Venlo dan peran vital Nathan Chow Ayon di musim 2025-2026. Willem II Tilburg berhasil menaklukkan VVV Venlo dengan skor tipis 2-1 dalam lanjutan Eerste Divisi Belanda musim 2025-2026. Laga ini bukan hanya penting untuk perebutan papan atas, tetapi juga menjadi panggung bagi bek kiri timnas Indonesia, Nathan Chow Ayon. Nathan tampil sejak menit awal di posisi left back, dan ini merupakan penampilan ke-22-nya musim ini bersama Willem II selama 90 menit penuh. Ia menunjukkan konsistensi, disiplin, dan kualitas yang semakin matang. Sejak menit awal Willem II tampil agresif, mereka langsung menekan lini pertahanan VVV Venlo dengan permainan cepat dari sisi sayap. Nathan Chow Ayon beberapa kali terlihat aktif naik membantu serangan, namun tetap disiplin menjaga area kiri pertahanan. Kombinasi antara overlapping run dan positioning yang rapi membuat sisi kiri Willem II menjadi salah satu jalur serangan paling hidup. Gol pertama Willem II membuka kepercayaan diri tim, namun VVV Venlo sempat memberikan perlawanan sengit, skor sempat ketat, tempo meningkat, dan tekanan semakin terasa. Momen krusial datang di gol kedua Willem II. Nathan Chow Ayon membaca ruang dengan sangat baik. Ia melakukan pergerakan tanpa bola, menerima umpan di sisi kiri, lalu melepaskan asis matang yang berujung gol. Bukan asis sembarangan, ini adalah bukti visi bermain, ketenangan, dan keputusan cepat yang biasanya dimiliki pemain dengan jam terbang tinggi. Asis ini menjadi kontribusi langsung Nathan dalam memastikan 3 poin penting bagi Willem II. Selama 90 menit di lapangan, Nathan tampil solid, disiplin dalam bertahan, aktif membantu build-up serangan, tenang saat ditekan, akurat dalam distribusi bola. Musim ini, dari 22 pertandingan, Nathan telah mencatat 1 gol, 1 assist, berkontribusi dalam 6 clean sheet tim. Statistik ini mungkin tidak selalu mencolok, tapi bagi seorang bek kiri modern, kontribusi seperti inilah yang sangat bernilai. Kemenangan 2-1 atas VVV Venlo membawa Willem II naik ke peringkat 4 klasemen sementara Eerste Divisi. Posisi ini sangat krusial karena membuka peluang besar untuk promosi ke Eredivisie, liga tertinggi sepak bola Belanda. Dengan kompetisi yang semakin ketat, konsistensi pemain seperti Nathan Chow Ayon menjadi aset penting bagi Willem II dalam perburuan tiket promosi. Penampilan Nathan ini kembali membuktikan bahwa pemain Indonesia bisa bersaing dan berkembang di Eropa bukan hanya sebagai pelapis, tapi sebagai pemain inti. Setiap menit bermain, setiap kontribusi kecil menjadi investasi besar untuk kariernya dan juga untuk masa depan timnas Indonesia.
Dari semua pertandingan yang kita bahas hari ini, satu hal jadi semakin jelas. Pemain Indonesia bukan lagi pelengkap di luar negeri. Nathan Cho Aon konsisten, matang, dan terus berkembang di kasta profesional Eropa. Miliano Jonathans menunjukkan mental bintang, masuk sebagai super sub dan langsung mencetak sejarah pribadinya. Sandy Walsh kembali membuktikan dirinya sebagai pemain serba bisa yang tenang di momen krusial. Dan Emil Audero tetap jadi tembok kokoh, membawa nama Indonesia di panggung Serie A. Ini bukan hasil instan. Ini buah dari kerja keras, disiplin, dan mental baja. Perjalanan mereka masih panjang, tantangan ke depan pasti lebih berat, tapi satu hal pasti, mereka sedang membuka jalan untuk generasi berikutnya. Terus dukung, terus doakan, karena setiap menit mereka bermain, nama Indonesia ikut naik derajatnya. Kalau kalian bangga dengan perjuangan para pemain Indonesia di luar negeri, jangan lupa like video ini. Subscribe biar nggak ketinggalan update pemain Garuda Abroad, dan share ke teman-teman kalian biar makin banyak yang tahu. Tulis juga di kolom komentar. Siapa pemain yang menurut kalian performanya paling keren minggu ini? Nathan, Miliano, Sandy, atau Emil? Terima kasih sudah menonton. Tetap rendah hati, tetap dukung sepak bola Indonesia. Garuda di dadaku, Garuda di mana-mana.